Kalau nunggu akhir-akhir ini biasanya ya sinau. Kalau tiap hari di sinau. Cuma akhir-akhir ini lebih intensitas saya lebih sinau. Ketika saya baca hadis termasuk alamatnya kiamat itu banyak zina. Yang kedua itu wayur faul ilmu dan ilmu itu hilang. Ilmu apa? Hilang. Ini kalau baca itu di Bukhari di Muslim itu nangis sejadi-jadi. Kalau berelang hadis itu nangis dan saya takut anak-anak saya nanti, anak cucu kita nanti akan mengalami masa kebodohan masalah. Kebodohan masalah misalnya gini ya, nanti kalau ulama tidak cerewet kados kula, tidak mau ngomong hukum, itu nanti uang kuwalak-walik. Jadi misalnya begini, ini saya ngomong di mana-mana, terutama sama santri-santri saya ngomong di mana-mana. Dalam kasus maksiat itu ya ada etika. Misalnya orang yang di niklab atau orang yang misalnya yang order orang nakal, misalnya. Itu juga ada aturannya. Misalnya Rukin daftar dulu, ya Rukin yang dapat dulu. Setelah itu Mustafa, setelah itu Mastri. Nanti yang gelem antri, namanya anak baik. Rukin itu anak baik, karena mau nopo antri. Nanti yang transaksi dan bayar, namanya anak baik. Mereka ini ya hasil zina, ya bayar, namanya anak baik. Khawatirku nanti kalau ilmu itu sudah hilang, nanti kemaksiatan sudah ada. Sehingga orang buat gelem anak baik. Dia tetap zina tapi di lemah baik karena dia zinanya ya bayar ya mau antri. Paham ya? Orang melihat konser yang pornografi, yang mempertontonkan aurat. Kalau masanya pakai tiket, namanya apa? Penonton baik. Tapi kalau muga-muga ribut gak ada tiket, penonton jelek. Padahal cara Allah sama jelek nggak berkedelok porno. Paham? Lu boten ilmu itu pasti nanti hilang. Dan itu yang pasti dimaksud Rasulullah wa yurfa'ul ilmu. Ilmu itu nanti hilang oleh etika sosial. Meskipun dalam etika itu terjadi kebobrokan agama. Itu yang paling saya takut. Nanti itu kebaikan itu dalam keburukan. Yaitu tadi. Orang nonton konser pornografi, asal kamu bayar, dianggap penonton baik. Kamu nonton, kok ngarep dan bayar. Terus tengok-tengok, penonton itu baik. Wadah delok ngiler perkara roh pornografi. Tapi karena dia bayar dan anteng dianggap penonton. Karena dia dilem orang saya, dia tidak pernah introspeksi kalau perilakunya salah. Paham ya? Nanti itu pasti maksudnya Rasulullah itu begitu. Itu di sarah-sarah ada, tapi saya memahami begitu. Nanti pasti hilang. Makanya saya bersumpah sampai saya mati pun saya akan ngomong ilmu. Meskipun ulama kayak saya itu tidak populer. Saya itu sering dikritik sama teman-teman saya meskinya dari pidato. Gus ini apa jenara gelem pidato? Nggak jadi kalau pidato gak pede, nanti nuntut tengah kula. Kena jawab tenan, nggak siap. Ngurugakno kowe lho jawabanku. Gak usah Gus tak terang satu aturan roh, terus tetap sering pidato. Iya, macam-macam. Nggak gini terus kalau tenangan. Jadi nanti wayur faul ilmu itu begitu. Ilmu itu akan hilang karena kalah oleh etika. Etika dalam kemaksiatan tadi. Makanya saya pernah punya santri, dia itu punya toko konten. Dia ngeluh ke saya coba. Sebelum dewe jenengan itu bener. Jadi wong saleh itu butuh nyali. Tapi ini cerita. Pegawai negeri PNS itu kan punya gaji tetap, paham ya? Di gaji apa? Rasa tersinggung, harus biasa wae itu. Anggapnya ngomong ngarepe pangeran kowe tak kedo. Lah kan modal lapor. Itu ya toh. Yang satu murah. Dia itu punya toko kelontong. Ya itu pegawai PNS kan bulan digaji, paham ya? Gue dia dikit. Terus itu lah. Wongnya rokan Gus, cara teori santri yo buka aurat jenenge rokan. Tapi tak belajar itu bayar. Jadi tak ada pembeli yang baik. Nah jatuh ya rokan, kawasan ketat, tapi pembeli yang baik. Mereka enggak. Kalau ditutup, soalnya begini nih musola itu masjid, tapi tak belajar. Nah jadi melayani kan. Pembeli yang tidak. Uang saya itu proses. Uang itu gua masuk ke musola. Jadi kamu harus uang soleh mantap loh.
Sing ngomong rapati soleh. Nyenengno. Maksudnya rapati soleh perkara aurate lho, ora perkara PNS lho, perkara napa? Aurate ora salah paham. Mesti protes PNS. Lha iku padha karo pengurus masjid. Pengurus masjid dia sumbangan wong sing terkenal korupsi atau terindikasi korupsi nyumbang 10 juta. Sing tukang iktikaf 10.000 gegere gak karuan. Akhirnya pengurus masjid terbiasa nganggep itu orang baik. Mereka nyumbang 10 juta. Sing tukang iktikaf nyumbang itu ya termasuk ilmu hilang, paham? Nanti itu zaman ngono iku. Mulane kula niki saniki kula sering di. Untungnya kula terkenal ngalim, mungkin hikmah gede. Kuwi mboten urusan sombong, hikmah gede. Nak ngomong cek ana sing rungokno. Karena pendapat saya itu tidak populer. Mau kalau rata terkenal ngalim, ini orang misalnya ke saya semua. Karena pendapat saya ada, kenapa? Tidak populer, saya sadar. Wong saya pernah pengajian di rumah saya sendiri pas Muludan. Mungkin ada sebagai jamaah sini yang itu. Orang tetangga saya rata-rata di rumah saya. Tapi yang berkeluar di acara tak omong. Wah, acara Gus Pak gak rawo gak enak. Mari Gus Pak nak diundang ya teko. Pokoknya dia nak sing undangan ram bayar-bayar teko. Tapi nak sing bayar dia ra teko lawat itu. Tak omong. Wah, aku nak di acara. Nak nganggur ya teko nak ora apa-apa. Pokoknya nanti demi anak bujuni rata kok malah apik iki ajaranku ngomong saking kepengenku gak gagu masyarakat. Tapi wong tetap segan gitu, tetap tapi tak umum. Saya tidak tersinggung, nantikan sampean ndak. Nah ini gue letas balik. Terus yang ketiga contohnya gini. Kiai ku kados kiai kados kula nu lebih nyai 5 tahun, bapak wafat 2000. Mumpun mangkel tenan, cara ra eling Quran mangkel. Masyarakat yang anaknya setengah idiot atau yang dianggap gak pati pinter itu si pondoknya. Nasing iki udah bagus. Ngoten niku kadang yo nganti tamat mantan tamat. Ini kula pikir kula termasuk kiai mutrasi kiai gede, tamat-tamat lagi do semetu. Gus kula niku dia anak. Problemnya itu dia hiperaktif, ngeten-ngeten. Anak padahal kakaknya di UGM gini-gini. Itu coba yang itu supaya mondok di sini gini-gini. Ya sudah begitu. Untung kalau termasuk kiai sing rapati butuh duit, rapati butuh derajat. Memang tak pisau ya, tak maki-maki nek kaya kula. Lalu itu setelah itu tidak kasil mondok di saya karena tak maki-maki. Itu gang beberapa hari. Wong sing ngomong itu wong melarat. Ya orang melarat tidak tamat. Muga ora melarat tak bisa ya melarat ya. Ya gitu. Anak yang baik karena dapat prestasi di sekolah umum, yang tidak baik di pondok. Wah nyoro Gusti kula saiki. Wingi wong sugih kalau tidak bisa ilang itu terus budi. Kan etika keulamaan kan bisa wong para tuh ora oleh. Aku kok oleh. Jadi nak misoi ora oleh, nak goblok napa? Iya, beda kan misoi napa? Jadi ono. Nah itu yang menyelamatkan hati saya itu satu, yaitu tadi. Kenapa di Al-Quran diulang-ulang innalladzina amanu wa amilus sholihat. Jadi sebetulnya begini, ini yang peringatan ya bagi teman-teman yang mungkin di sini ada PNS, ada orang-orang yang biasa punya selera elit. Cobalah Quran ini dihidup-hidupkan lagi, amanu wa amilus sholihat. Dalam teori Quran pokoknya yang baik itu ngamal soleh. Jadi misalnya saya sebagai orang alim di Pondok Ruhin, dia sudah misalnya idiot, melarat, aneh-aneh. Di Pondok Mastri misalnya, terus melarat aneh-aneh. Pondok Mustafa melarat gak pahaman misalnya. Kalau dalam teori pendidikan modern di mana butuh bibit unggulan, ini itu nggak masuk semua. Karena sudah ada bayar, idiot, ngawur, aneh-aneh gitu ya. Itu kan repot. Nah, itu kan repot. Jadi kamane santri kok Mustafa ngenten iki, wis ora tau salam templek lah kok kiai ini ra salat qobliyah. Kiai ora salat apa? Qobliyah. Gremeng dene mesti gak trimo dek napa? Duwe kiai kok ora salat apa? Qobliyah. Misale tak turuti salat qobliyah, kok ora badi apa dhewe karepe kiai ku ideal. Ngaku karepe dhewe. Padahal kiai ini kesusu ora badi qobliyah kok ben merga ngurusi dekne terus tak kelaparan. Nah ini contoh. Nanti suatu saat ada era, sekarang sudah mulai. Sekolahan yang hebat adalah sekolahan yang luar biasa dengan makna santrinya IQ-nya bagus. Siswanya IQ-nya bagus. Pola sosialnya bagus. Pembayarannya yang nomor penting gini Bu. Pembayarannya apa? Nah terus akhirnya pondok-pondok pesantren kan kedua bayarnya bagus, otaknya tidak bagus, perilakunya tidak bagus. Lu mau aku ora disangoni pangeran. Wa amilu sholihat. Ngurmat ruhin wa amilu sholihat. Ngurmat
Mustafa ya amilus, wes ora urip, wes ora dadi wong. Tapi karena saya punya semangat sarane Quran yang penting aku amilus, ya sudah, Allah menitipkan ngamal saya lewat ngurmat mastri, lewat ngurmat ruhi. Ya sudah selesai. Masalahnya terus nopo? Nah, kalau suwun sing ngaji kula, semangat kenapa Quran ngulang-ulang wa amila sholihan, diulang-ulang wa amil sholihat. Penting dalam hidup itu amilus. Kula pernah, ini cerita nyata. Saya pernah lihat TV sama ulama-ulama yang kayak saya, artinya tipikalnya ya kayak saya, orangnya alim terus ya ikhlas. Cocok-cocokan kan. Jadi kiai lah ya tahu berhubung. Tapi yang alimnya tak kulo, ya alim tenan. Ya putrane kiai gede. Ya model kiai ini kan buka kartu. Ini tenan mata bui kisahnya apa? Ini ngaji wong tua-tua. Dene aku kan wong ijo Islam. Tahu tak kok. Gus. Mendingan nak dulu SPC nopo menteri nopo sing teng TV-TV. Wong kok mulyane ngono. Buka lawang ora tau untuk menteri. Terus pokoknya mulyane kok ngono. Terus ngono diarani pahlawan. Misalnya ngurumusno ekonomi, ono pertumbuhan apa? Jadi harus tahu iri tak orang. Ini sih orang nongkrong Gus. Mulah tak kok jadi. Waktu lama ya itu kan. Lah aku wong kula ya wong alim gak wajib sungkan nang padha napa ngaline. Lah tak kok. Loh, jenengan ngawiti tak kok. Salah jenengan ngawiti tak kok. Jenengan cerita awake jenengan iki niku tak jawab. Iki cerita. Kula karepe mangkel, protes. Kula niku wis ikhlas istiqomah mulang masyarakat ratono sing hormati. Kono wis digaji. Gajine presiden ya dhuwur, gajine menteri ya dhuwur, gajine bupati. Nak ngamal darane ngamale Dik. Ini padahal tugase. Ngamal tenan nak kita, kedur ora ono sing gak. Tapi ora ono biji. Wah, buka dhewe tak mlebu mobil. Rusak yo dadakno. Bupati rusak langsung dadakno. Anduk sing gawakno. Kene mobil rusak rusak. Cerita dari protes gak ana kenyataan iki napa? Besar gini cerita. Foto ini jenazah di mantau. Karena latar belakang saya kan kayak Quran, saya tuh tidak pernah punya perasaan cemburu dia. Artinya saya lebih terbiasa ikhlas. Kalau pun terang nona aku muni ikhlas kan lebih baik dibanding dia kan jurah etis lah. Wah, apa? Lalu ini kita nyata bener sama mangkel itu tiga bener. Mana kira satu di kiai urut, nara bate buat kiai wes motin macam. Akhirnya kalau itu, saya itu ya ada orang sempurna. Cuma kalau sakit ngobati awak kulo biambak nih sakit. Seperti itu kalau kulon mulai alit sebagai orang mukmin itu pengiran kulon gua Allah Subhanahu Wa Taala hubungannya apa? Ya kalau pangeran kula Allah, paribatane kula niku nulung semut sing kebulet, utawa nulung anake pitik sing kebulet teng jero pawon sing gak ana wong kok. Niku ngrasa ibadah. Mergo ngamal kula disisi Gusti Allah. Ana wong melarat, gak iso mangan. Terus kula kei dhuwit 5.000 kelar mangan. Niku kula nggih ngrasa ibadah, mergo sing biji kula Allah lan pirsa. Kalau mereka yang misi kan wartawan. Saya ini seorang mukmin, yang Tuhan saya itu Allah, bukan wartawan. Ini kan, kok mau cocok ke kuat jadi kayak kepengen mau berarti mau tuh. Tapi kalah memang semua. Kalah enggak artinya, kenapa kiai-kiai itu bangga dengan amal-amal yang kecil, kadang ngekei santri melarat, rantok wesel, kadang ngekei iman. Itu karena iman sama aturan dasar fama ya amal bitqala dzarratin khairan yarah wa ma ya amal bitqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun Anda amal dinilai Allah. Ini penting kalau aturakan. Nanti ada wilayatul jahli, ada kebodohan apa masal di mana orang yang rapat tentang ketahanan pangan karena dihadiri menteri dan tetap-tetapnya. Orang itu dianggap berprestasi karena mempertahankan pangan, kuota pangan cukup, bulog cukup. Padahal hakikat yang mempertahankan pangan itu siapa coba kalau per individu? Ada tukang becak miskin. Dia hari itu tidak bisa makan. Ditolong sama tukang becak diutangi 20.000. Anak istrinya jadi apa? Makan. Dan di mata Allah yang menjaga nyawa tukang becak ini adalah temannya tukang, bukan pejabat-pejabat yang rapat di hotel berbintang. Meskipun saya ngakui fungsi mereka, tapi kalau saya disuruh ngakui fungsi mereka juga harus ngakui fungsi sosial yang dilakukan rakyat.
Saya pernah juga diprotes, apa jenengan ada alih fungsi menteri? Lho nek aku gelem ngakoni kono kudu ngakoni adil, ora kok ngakoni kono ora. Lah bang kene. Kok penak? Kalau sama-sama kita beretika, kalau saya ngakui fungsi mereka, mereka juga harus ngakui fungsi kita. Makanya saya itu kalau melihat petani di sawah, dan itu sebagian anak-anaknya mondok di saya, itu kalau saya nyeritani ngoten, Pak, yang rapat-rapat ketahanan pangan di hotel-hotel itu hanya rapat ketahanan pangan. Sampai sebagai petani yang tulen, itu yang hakikat mewujudkan Pak. Sampai jangan kecil hati, saya dan di mata Allah Andalah yang mempertahankan pangan. Karena Anda belum jadi peta. Jadi itu banyak santri-santri wali murid yang bangga dengan saya. Wah, nah ngono berarti kalau wong top, iya wong top podo menteri pertanian. Nah, ini ya kalau menteri kan lapornya sama presiden. Kalau sampean tak latih laporannya dari Allah Subhanahu. Nah ini khasnya ulama. Lah saya nanti takut tadi yurfaul ilmu. Nanti itu kalau sudah ada ulama yang kecangkeman kayak saya, nanti yurfaul ilmu. Ilmu itu hilang, sehingga yang dianggap prestasi ketahanan pangan, misalnya ya menteri pangan, sama pejabat bu. Saya ngakui mereka berjasa, tapi kalaupun mereka berjasa kan digaji ya. Nah, mungkin digaji itu. Paham ya? Nah ini kembali ke Quran tadi, makanya saya tetap bangga dengan Quran. Quran itu spirit ngamal, amilus sholihat, sama ya'mal mithqala dzarratin khairan. Nah, kemudian memang ilmu ini kelihatan biasa saja karena ya nggak ada yang menjelaskan. Makanya kalau syukur jenengan gelem ngrungokno ngaji Quran. Saya tidak bangga karena sampai ngaji saya enggak. Biar orang itu bangga lagi dengan teori-teori Quran dan biasa transaksi di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti saya ngaji di sini. Saya ini termasuk terkenal pintar. Beberapa kali saya diminta jadi dosen di universitas terkenal dan itu berkali-kali. Saya sampai sekarang belum pernah bilang iya dan itu Allah tahu niat saya. Ya supaya saya milih yang Gusti benono kiai sing ra dosen. Jadi semoga mulang, mbok prospek ora, mbok ono sing gaji ora. Tapi kan presiden saya kan jenengan. Jadi saya lapornya sama napa? Nah, misalnya pangeran kemarin aku marah terus nanti mati. Marah kan mati rasakno aja dia sana kan ya. Jadi saya sampai sekarang itu mulai dulu saya mondok itu ya marah, tapi ra tahu kalau rasane marah. Nanti saya niki cara ukuran kiai selevel saya nggih marah. Karena yang alim saya lebih kaya banyak sekali. Kamane ilmune mbek kula kasih akeh, tapi nak donyane akeh dene. Pirang-pirang. Ya kowe dhewe pidato pang-plang bae dene pantangane pidato ning kawasanku dene. Wis pantangan tenan lho ora diundang. Upar kowe disane sebagai tak desa napa ora sido. Ben kualas. Dosa menjadi wilayah wong alim napa? Dosa. Dosa. Ngomong tangga-tangga aku tak didik apik gelem ngaji sing biasa kok aku dididik apa? Ngaji sing bermewah napa? Oh, ben kualat. Jadi ini penting kalau terangkan. Termasuk yurfaul ilmu itu guys. Nanti kalau per individu, termasuk mahasiswa, termasuk santri yang biasa lihat TV. Kalau per individu hanya mengapresiasi pejabat-pejabat misalnya ketahanan pangan daripada mengapresiasi tonggone sing ngutangi dan itu menjaga nopo itu akan bahaya bagi kelangsungan iman, ya, karena orang tidak biasa transaksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal dalam kitab-kitab diterangkan betapa banyak orang jadi wali hanya berdasar keimanan wong siji wong loro tanpa rapat-rapat yang disorot media nopo. Karena tidak ceritanya, saya pernah cerita di sini. Ono wong majusi itu sugih ra karuan, wis sugih raja, udah anak wayu. Wah, bareng dia anak ayu karena dia maju tidak beragama mikir. Dia bocah ayu ngene kok tak tono rugen pintu tapi wong cilik tak rumah aku kok gede-gede dirasakno. Rugen. Mikir. Kalau hasil dia mutusno dirapi dhewe, napa? Dirapi. Karena dia maju. Bareng malam pengantin, tiap apa ngeloni, niku ditotok ya dia. Tok. Cuma tuh deh nih, mau nobong gagu bulan madu kan mangkuk, mau nopo? Kulo niku gak situ, balik meneh. Coba ublek. Terus apa? Lampu cilik lho. Cender apa? Cender apa ben kan ya. Iya lho, cender kan. Oh, cender cara bahasa Rembang lho. Apa liyane cender? Oh.
Kentir. Kentir kalau kentir. Aku mirip. Nah salah ucap repot. Uble itu orang nempel keteringan kelapatan kentir. Aduh kan awalnya bakat tak sendiri pasti kena. Uble netral. Agar diparani melaju itu sampai 3 kali. Sekarang 3 kali ngerti diparani itu sih diparani kan tidak omah. Ternyata dia itu seorang janda sing anak itu kelaparan. Anaknya kelaparan ditanya kenapa kamu ke rumah saya nak tak kerja kok melaju, terus dia cerita. Pak Majusi, saya ini punya anak kelaparan semua, ingin makan. Kalau saya ingat anak saya mau memaksakan minta jenengan karena jenengan yang punya makan. Tapi kalau saya ingat jenengan Majusi dan saya seorang mukminah, niat itu saya urungkan betapa saya tidak ingin menjual iman saya. Terus entah ini dari si Majusi tadi. Ini mangan gandum, pokoknya segala yang diperlukan janda itu dan anak-anaknya diambilkan terus diterus, dipikul juga. Terus dia seorang raja, diterus. Padahal dia niatnya beraga gede. Buat ini cerita iman. Biar sampean biasa transaksi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti nilainya nanti saya akan satu. Biar sampean biasa transaksi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus dikasih. Nah cerita itu terbongkar, itu justru karena antar wali. Jadi ada seorang wali, dia mimpi di Ka'bah, dia zaman dulu itu masih mungkin orang tidur di seputar matok dan tawaf. Dia seorang wali, Abdal, dia tidur bersama Rasulullah. Hei Fulan, hei wali Fulan, saya titip salam pada orang itu. Ternyata orang itu yang disifati Nabi itu orang Majusi yang di kampung terkenal paling arogan. Mereka ngerabi anaknya. Ketika dia tahu bahwa Majusi yang dititipi salam Rasulullah itu begitu, dia mengurungkan niat. Mau Rasulullah salah alamat, salah kirim salam. Itu kan nggak mungkin. Masa Rasulullah salah kirim apa? Salam. Itu apa kok lu rapote elek kabeh. Niku wong Majusi sing saking kurang ajar yang rabi anak. Akhirnya dia memaksakan konfirmasi. Wong Majusi ini diparah. Ya Majusi, saya ini tanya tangga-tanggaan. Tidak ada yang cerita bahwa ada orang benar. Tapi aku ini gue salamnya sama Rasul. Pasti kamu punya perilaku yang spesial, yang hebat. Majusi langsung iman. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah. Nabimu banyak nabi tenan. Perilaku saya tadi malam tidak seorang pun yang cerita. Waktu iman, dia pengelone anak dia langsung apa? Padahal nggak disorot media massa dan itu perilaku perso. Begitu juga di kitab-kitab ada cerita seorang lonte, seorang WTF. Dia setelah melakukan aksi kelonteannya pulang. Ngerti asu dilat-dilat ning tanah, dia menafsirkan itu pasti kehausan. Kalau bolak-balik cerita tentang mereka dan itu ada di hadis sahih, karena lonte gak priayi. Malah mbok santri ora iso. Lonte kelebihannya kan gak apa? Iya. Iku dene nganggo sepatu putih medun ning sumur. Terus dicopot. Setelah ngambil air dicopot sepatu bootnya karena tangannya dua digongrang-ngeranggang munggah. Ya mau mergo ra priayi iso wae kan mergo napa? Gak priayi. Orang priayi kan gak kebayang. Orang priayi jarian dia oleh mudah-mudah. Lalu ini cerita tentang hadis sahih. Setelah diminumkan anjing itu, Allah syukur sekali karena ada makhluk yang diselamatkan si lonte itu dan diparingi tobat jadi orang. Lu apa susahnya sih kayak jenengan saya, Mas Tri, Ruben semua. Coba kita ini kan sering menyelamatkan nyawa. Paling tidak anak kita kelaparan kita berikan susu, istri kita kelaparan kita berikan nasi. Kita ini berkali-kali menyelamatkan nyawa. Tapi kita tidak pernah bangga karena kita nunggu bangga kalau kayak menteri, kayak presiden. Lalu iman kamu di mana? Lalu posisinya Allah yang nilai kamu? Kita ini mukmin yang geblek, paham? Mukmin yang bodoh. Malah nih TV juga keseringan. Bener cocokan keluar bagi ini cerita cocokan antar orang alim. Ini bukan nanti yang loh. Namun keluar bagi mencoba tak ceritanya emang, tapi kan tak sebut jenenge. Tapi dia tetap ngakoni. Mati man kejunan ngalim mungkin nanti dia jenenge apa? Obat ini subuh kan hati apa? Dia baru sadar. Ya makanya saya ini kalau baca wahyu tadi termasuk wahyu faul. Orang yang kadang bergelar-gelar yang hebat, kadang masih melakukan kebodohan dalam imannya, yaitu nganggap prestasi yang kayak presiden, kayak menteri. Sementara penyelamat nyawa yang lewat aksi-aksi personal tidak gini.
Quran itu dawuh Allah Subhanahu wa taala. Allah sing duwe langit duwe bumi wae ngangge tarif miskola dzarrah. Tarife pangeran mau miskola sekecil apapun amal Anda, sak miskola tetap tak hitung jarang. Kenapa kita manusia sombong? Ngitung amal itu yang disorot. Ngitung prestasi itu yang diakui publik. Kita ini jadi mukmin yang bodoh. Bodoh. Mulane berawali aku percaya santai no wiridan. Awali ketok tangan. Karena iman kamu itu iman yang bodoh. Mulane tobat. Penting ngaji tobat. Napa? Tobat. Makanya nanti ya, karena saya tidak bisa mimpin sholat tasbih 1 Muharram. Nanti saya mimpin sholat tasbih di sini setelah maghrib. Mungkin agak akhir ya, karena ya pokoknya begitu sama. Saya itu bukan ingin apa, wiling-wilingan ya. Kalau ciri utama ulama itu mengingatkan akhirat, mengingatkan eksistensi Allah Subhanahu. Sama rasa hormat pulau kalau bolak-balik haram zaman bertamu dengan pulau Rembang lokal. Gama pulau Bojonegoro nggak kerjodoh susu. Terus aku bagus banget, pesowan malah tambah tuh, so diharam loh. Itu bingung. Nggak mulai negeri ngaji, pun kalau ngaji di Bojonegoro salaman diulah oleh kalau kan orangnya lucu. Kenapa tahu diulah balik? Lah anak betul tenang. Saltuan mumpung ketika nomor itu cangkem mau. Dari mumpung ketika nomor itu cangkem mau. Oh santri elak ya. Saya elak lah kesementing kasih salaman. Repot. Nah ini penting kalau aturakan. Jadi sebetulnya masalah utama manusia itu sejauh mana, masalah iman ya. Sejauh mana kita sering kontrak ambil Allah Subhanahu. Nah ini juga yang dilakukan Rasulullah. Ketika ada sahabatnya yang sudah pinter, karena tidak meminta beliau urusan dunia, ya tidak minta beliau urusan apa? Dunia. Nabi hanya minta fa'inni ala nafsika bikasrotis sujud. Aku jaluk tulung kue. Yang penting kue sujudem yo sering. Jadi kamu Nabi kamu gue jangan ngandalo syafaat tok, tapi gue dhewe ora tahu sujud. Nabi ora tahu sujud itu artinya ora tahu transaksi be Allah Subhanahu wa taala. Gue ora tahu ta'alluq, ora tahu gandrung ning gone Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti saya salat tasbih sebagai simbol saya paling enggak pulau jenengan dia sudah jauh-jauh datang. Cuma kalau ora rumatur wong dia ada kulong, paham ya. Jadi kadang wonten kadang kula diceritani, sing ngaji jenengan waktu itu di Gunung Kidul, ben aku teperan matur nuwun ada aku wong Rembang. Tetep atuh napa? Ya, kuwi sampeyan ora sadase gede, tetep atuh kula. Tetep napa? Sangkem nek salah Gunung Kidul kok atuh Rembang. Paham ya napa? Jadi tetep menang kula, cara ganjaran tetep kata kula. Wis entek ngambek cara diitung ora bandingan. Paling sampean diitung mergo tawadhu. Artinya ngerasa bodoh terus ngaji ya dihitung apik. Dihitung apa? Kalau baleni malih. Saya baca hadis itu nangis. Jadi wayur faul ilmu dihilangkan termasuk ilmu prestasi tadi. Kenapa kalau yang melakukan seorang presiden, seorang menteri itu menjadi prestasi yang luar biasa. Kita yang berkali-kali melakukan prestasi penyelamatan nyawa, orang rasa duwe napa? Prestasi. Akhirnya syukur kita sama Allah Taala kurang hanya karena merasa tidak punya prestasi. Padahal kita punya prestasi berkali-kali. Oh sama tak cerita ini ben iman teman. Rasulullah nak dawuh itu detail sekali sampai ngendikan kowe iku nggawa kayu ke hutan terus kamu jual di pasar. Setelah kamu jual di pasar kamu kasihkan ke ibu kamu, ke anak kamu dan menjadikan mereka hidup. Itu sudah sedekah yang luar biasa. Sampai Nabi nyontono hatta matat ala fi simroatika. Jika yang kamu bikin untuk mulut istri kamu, matat ala fi sim. Ini wonten cerita. Nabi Musa pernah tanya sama Allah, ya Allah, saya ini kalau di surga sama siapa? Itu dia pemuda, wongnya dempal kalau rugen, hasil melarat kan apa dempal. Tukang golek kayu deh. Dan ini rugen alhamdulillah ada yang ngelakoni. Jadi tukang ukir kayu tapi orang golek nopo. Ternyata anak itu duit orang bikin untuk duit 20.000. Itu yang karena orang Arab itu melaratlah pakanannya roti, paham? Semua Arab lain melaratlah pakanannya apa? Roti daging. Itu orang Arab itu roti yang unsurnya itu tengahnya 3 daging. Ini ditukar roti. Yang separuh di tangan dia, yang separuh digantung tengguwo. Karena ibunya sudah lumpuh. Kalau dia pulang disuapin, kalau dia sedang kerja, ibunya mudah meraih karena digantung di dekat nopo itu. Jadi dia gitu saja. Dan itu sudah menjadi layak dia setingkat Nabi Musa nanti di surga. Jadi Nabi Musa, wong itu kan Nabi Musa normal sana kan ya kayak dia kiai, mesti sholatnya cukup biasa dia. Pokoknya dia kan
Fotonya ngetok. Oh ternyata enggak gitu, mau bakul neng pasar mulai ya gitu aja. Takutnya kedengeran. Nah karena apa tuh? Dia krono itu. Kau kan tak krono apa? Dia krono. Paham kan? Jadi kayak keliwat. Ibu mesti krono tuh. Terus berarti jadi kesempatan. Makanya saya ini sering cerita ke kiai-kiai. Jangan kira saya boyong itu karena pondok saya enggak. Saya boyong itu tidak karena pondok saya. Orang hati sih. Wong boyong demi pondok orang hati. Karena demi ibu saya. Karena ibu saya masih hidup. Dan beliau masih membutuhkan saya. Hanya saya sering cerita ke supir saya, nak lihat ibu butuh mobil pamit. Nah ibu rasa pamit. Saya sering bilang gitu sama bapak kangkang kalau ibu mau daerah kemana ada usah pamit saya. Tapi kalau selain ibu kan, ya sekarang harus jadi apa? Itu kita ini harus bangga dengan prestasi-prestasi yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita ini sebagai mukmin bodoh kita kan lihat TV tadi. Kita ininya kan jadi tokoh hebat yang disorot media massa. Sehingga misalnya juga masalah aid. Orang yang menemukan obat aid nanti diapresiasi secara internasional. Mereka menemukan obat aid. Padahal asal-usulnya penyakit aid karena seks bebas. Padahal rumusnya kiai itu lebih dari itu. Supaya aid gampang orang usah seks. Tapi orang yang apresiasi. Orang-orang apa? Maksudnya ngomong ya zina ya selamat. Kita ini nasibnya sih nak nuruti pengakuan publik, nasib kita sih iya. Ya siru tamong mukmin itu antak budawaha ka annaka tarahu fa illam takun tarahu fa indahu yaraka. Ihsan kita, kebaikan kita kontrakkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika setiap saat kita ngamal seakan-akan melihat Allah atau setidaknya yakin dilihat Allah. Intinya biasa transaksi atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya saya ngajar di mana-mana itu asik. Jangan kira asik saya itu karena di depan sampean. Mantap no, cara ilang sampean itu mantap. Mati kadang ngantuk turu, kadang ra paham, kadang pelengahan nuruti ngono gelo. Cara kula nganggo taklim muta'alim tak bubar sampean. Sampean nganggo dalil ra sopan ya, Pak. Tapi saya itu enggak nganggo dalil taklim muta'alim. Kalau langsung nganggo Allah Ta'ala kesuwen. Repot. Seperti itu. Cara etika taklim muta'alim sudah mlebu kabeh sampean. Nek ana gurune teko kudu nguwater bar kabeh. Nek duwi ora oleh melengak. Terus wae tutup. Cara sampean ngaku kok etika taklim nomor tutup. Mene penting kula aturaken. Terus kula suwun sampean harus secerdas sahabat ini. Kalau sampean sudah tahu saya ini misalnya ulama akhirat, ya hubungan saya dengan jenengan harus urusan apa? Kadang masyarakat tuan yang kadang ngawur banget. Kulo nu gak ada bapak, gak ada guru. Memang sebagian saudara saya sekolah umum, karena yang tidak diplot jadi ulama. Tapi yang diplot jadi ulama itu guru-guru saya ini tanyakan lelupan kalau gak percaya. SD aja enggak. SMP apalagi SMP. Kiai-kiai ini sudah tirakat sebagian anak yang calon pewaris kealiman itu bahkan tidak merasakan sekolah nopo umum. Tapi masyarakat enak saja, harus ngerti kiai ini ngono ya, anaknya apa si penmaru atau apa ujian juk dungane. Kiai. Saya itu pernah punya kakak wakil bupati. Wakil bupati jadi bukan calon. Terus saya belum pernah main ke rumahnya. Tanyakan Lukman ini. Saya hanya sekali main karena beliau pas mau haji. Dan itu di keluarga saya dihormati. Memang saya kuatnya ulama, ya etikanya harus gitu. Padahal kakak saya itu sering ke sini, ke Tonggo dulu ketika saya masih kos di sini. Ya karena aturan dasarnya gitu. Yang tidak ulama, harus ulama itu dipegang. Padahal itu kakak saya. Dan itu ya nggak saling meninggung, ya biasa saja. Saya tenang saja, itu ya tenang saja. Wah itu kalau logika sampean kan aneh. Tapi kalau di keluarga saya biasa. Ya orang tersinggung kakak saya. Memang yang tidak ulama, soal sama. Ngomongin gagal. Ketika ada euforia yang namanya punya dulur wakil bupati, wah kasih pinjam mobil. Saya juga pernah. Zaman itu saya miskin sekali ya. Kalau kesini yang bis ya biasa nyetop dosa, nyetop angkot di jalan. Gus gak nyilem mobil kakam, cangkem ulama buat itu mak kayak kue. Saya emang cangkem saya, memang masyarakat biar tahu. Ulama udah gede kayak kue kok. Ya logika mereka kan nggak pinjam mobil kakaknya, wakil bupati ke Umbat. Cangkem ulama pada anak kue. Akhirnya mau sadar. Sebenarnya ulama tenang. Sebenarnya gak guyon. Nanti mereka sadar. Nah aku ragu guyon. Guyon biasa tak tirakati tenang. Saya tuh mang-mang kadang. Ya itu tadi. Saya ini kan sudah begini. Potongan saya kan potongan kuno. Lu mau tenang gue.
Semuanya sesuatu kulo aku kepen jadi wakil bupati sampai kepen jadi bupati kepen apa mesti terang. Kadang kita omongin, nak sing mampu wudu kita omongin. Saya lek Pak kulo iki akad ngene ra kepen dadi ngene iku malah pokon ndongakno sampean apa? Dadi. Mboten wonten wis maksud jenengan akhirat wis akhirat kulo wong dunya dong. Tapi aja tulung aku iki mending. Tetep ae. Ini wong badhe wonten tiyang daftar tentara nggih sowan kulo. Wong bupati sowan kulo mak ana. Apa rak mangkel iki ya sopan, artinya dene cek yakin dengan Kiai Mandi dari sisi ini kan sopan. Tapi sisi di duniawi kan enggak. Aku yang Kiai jujur tak omong, wong senengane bingung aku, bingung terus. Aku nak ndongakno kowe kuwatir kedurian. Ora ndongakno dari tamu kon ya enggak bingung wong. Tuh tujuh sepuro, mergo rene ku bingung aku tak omong. Wis punten ae kabeh kayaknya ini nasib. Coba kalau zaman sahabat tidak begitu. Rasulullah sudah bilang. Karena dia sering khidmah, gue njaluk tak turuti. Dia mikir beberapa hari terus dia sadar. Ya iya, dunia gue apa entek, mesti kiamat. Rasulullah orang yang begitu penting yang kersane Allah Subhanahu. Wes aku rantai urusan dunia. Njaluk wae urusan akhir. Coba kalau antara sampean desa hubungannya kayak gitu kan seru. Meskipun ya tidak mungkin aku swargane berokin awor ya mungkin itu mukhal. Tapi kan lumayan tuh. Paling enggak beda kelas kan iso seru ya. Loh, karena saya juga tidak mau sekelas dengan guru saya. Aku diomongi kanca kula niku. Wes aku kanca kula geman oleh teman-teman. Jenengan nak swarga guru jenengan tem sungkan gak enak. Mumpun boten usah Gus, wong saleh biasa wae mengke pancet mek kula kanca ngopi Gus mriko. Dadi dekne ora seneng den swarga war kanjeng Nabi war kiai ra seneng. Ning donya wis dilok ning akhirat apa? Gak seneng. Gak bebas lho. Lan kira tawar aku kan. Dadi wis war ngene-ngene iki. Anggon agak-agan ya sowan. Tapi bariku bunga-bunga ning swarga iki. Ning teras-teras tak pawon-pawon. Jadi tangan-tangan kadang yang cerdas jadi, bos aku cukuman oleh teman-teman. Mari warganya berporo nabi, poro wali, itu gak enak dari mereka nopo. Tangan-tangan yang masuk akal, iya. Cara teman-teman juga enak, oleh teman-teman juga berat, nopo. Coba ya, kulon ujian kalau jadi kiai itu terberat memang itu. Kita ini kadang bela masyarakat miskin karena etikanya ulama bela masyarakat miskin.